Sahabat, korupsi mempunyai 1000 nyawa. Korupsi menyatukan kita dari Aceh ke Papua, sambung menyambung menjadi Indonesia. Begitu hebatnya korupsi, sehingga ia tak mati-mati. Demikianlah kita sering mendengar kutipan atau kritik dari mereka terhadap korupsi di Indonesia. Mereka sering mendengar sejak era reformasi, sejak tahun 98, menyatakan bahwa mereka mengkampanyekan korupsi ini akan diganyang, akan diperangi. Tapi kenyataannya korupsi tak kunjung-kunjung mati. Bahkan mereka yang mengkampanyekannya akhirnya juga masuk penjara karena korupsi. Ini satu percakapan permulaan yang baik untuk kita masuk ke dalam topik webinar kita kali ini. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-20. Bisa kita katakan ini webinar pertama di tahun ini, tahun 2022, mengangkat isu yang sangat penting, perilaku korupsi elit politik di Indonesia. Pembicaranya adalah Satrio Aris Munandar, ia Sekjen Satu Pena, dan ini juga membicarakan buku karyanya yang juga merupakan buku pertama print on demand Satu Pena. Ini buku tentang korupsi yang ia buat untuk disertasinya S3 Filsafat di Universitas Indonesia. Ini yang akan kita bahas. Kita mulai dulu dari isi yang paling esensial di buku ini. Saya sudah membacanya, ini buku yang bagus dari Bu Satrio. Buku ini menekankan pentingnya strategi budaya, pentingnya menghidupkan kembali budaya malu dan budaya rasa bersalah untuk mengurangi korupsi. Budaya malu adalah budaya yang acap kali ia produk dari masyarakat yang komunal di negara-negara yang umumnya di Asia, dan betapa budaya malu untuk korupsi selama ini bisa menjadi self-correcting, bisa menjadi self-management bagi setiap individu, bagi setiap penguasa untuk tidak korupsi. Sementara budaya rasa bersalah ini umumnya budaya yang tumbuh di negara-negara yang individual seperti di negara barat sana. Kuat sekali muncul rasa bersalah pada diri individu atau pada pejabat pemegang amanah kekuasaan untuk secara internal dari dalam mengurangi upaya mereka untuk korupsi. Jadi kita melihat pentingnya budaya malu dan pentingnya rasa bersalah. Masalahnya adalah mengapa di satu negara itu rasa malu itu sudah tak lagi kuat bergetar, sementara rasa bersalah itu juga tak kunjung-kunjung lahir secara kokoh. Itu yang penting untuk buku Satrio. Saya memberikan satu pengayaan, tambahan informasi memperkaya buku ini dengan mencoba menelusuri dan menganalisa, menjawab pertanyaan tadi. Jika benar memang itu rasa bersalah dan rasa malu itu penting, bagaimanakah menumbuhkannya kembali? Untuk satu negara, ketika rasa bersalah itu belum kuat tertanam pada diri individu, pada diri seorang penguasa, dan juga rasa malu yang dulu ada pelan-pelan sudah terkikis, tak lagi berdaya, apa yang harus dikerjakan agar tingkat korupsi kian melemah dan melemah. Karena faktanya
Jangankan budaya, bahkan agama pun tak cukup kuat mengatasi korupsi. Itu faktanya. Jika budaya ia hanya memberikan sanksi moral, tapi agama bagi yang meyakini pun ada sanksi di akhirat sana dengan bayangan surga dan neraka. Tapi toh data menunjukkan bahkan agama pun melebihi budaya tak cukup kuat untuk membuat negara itu bersih. Nah, kita mulai dari fakta. Inilah fakta yang dimuat banyak media di Indonesia. Ini dimuat Kompas 29 November 2011 dan menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah yang paling korup. Ini adalah survei dari KPK tahun 2011. Dari 22 instansi yang diteliti, hasilnya Kementerian Agama yang paling korup. Ini membuat kita merenung, melihat realitas apa adanya. Bahkan agama di bentengnya sendiri, di Departemen Agama, ia paling korup. Mengapa nilai-nilai ini, panduan-panduan agama yang seharusnya lebih kuat ketimbang panduan-panduan budaya, bahkan di bentengnya sekalipun Kementerian Agama, disitulah korupsi yang paling tinggi. Ini di Indonesia. Nah, kita lihat juga di negara lain. Ini juga data, gabungan data Gallup dan dari Transparansi Internasional. Ini kumpulan negara-negara di mana agama dianggap begitu pentingnya. Di India, itu agama Hindu, 90% dari penduduk mengatakan agama begitu penting. Di Filipina, itu Katolik, juga 96% penduduk di sana mengatakan agama bagi kami sangatlah penting. Di Arab Saudi, ini juga negara yang Islam, dan 93% populasi yang mengatakan bagi kami agama nomor satu. Dan juga di Thailand. Thailand ini agama Buddha, juga di negara ini menyatakan Buddha adalah panduan kami. 96% populasi mengatakan Buddha itu sangat penting. Dan di Indonesia sendiri, Indonesia juga negara Muslim, negara Islam, 97% dari populasi mengatakan bagi kami agama nomor satu. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat data di sampingnya. Justru di negara-negara ini korupsi sangat tinggi. Dari daftar yang dibuat oleh Transparansi Internasional di tahun 2020, ranking negara India itu ada di negara yang tingkat kebersihannya hanya di level ke-80. Filipina di level 113. Arab Saudi di level 51. Thailand 101. Indonesia 85. Jadi kita lihat di negara-negara yang menganggap agama ini penting, apapun agamanya, korupsi justru menjadi buruk. Apa yang terjadi? Nah, sebaliknya kita lihat, nah ini top 10 negara-negara yang dianggap paling bersih, negara-negara yang dianggap tingkat korupsi pemerintahannya paling minimal diukur dengan berbagai cara yang disebut dengan CPI, Corruption Perception Index. Dan kita lihat 10 negara yang paling bersih di sini ada antara lain New Zealand, Denmark, Finlandia, Singapura, Switzerland, Swedia, Norwegia, Netherlands, Luxembourg, Jerman. Inilah 10 negara yang di tahun 2020 dianggap paling bersih. Dan kita lihat di negara ini yang menganggap agama penting kecil sekali. Di New Zealand misalnya mengatakan 33% hanya penduduk di sana mengatakan agama itu penting. Di Denmark bahkan hanya 15%. Jadi Denmark yang penduduknya hanya 19% menyatakan agama itu penting, tapi di negara itu pemerintahannya itu bersih. Tingkat korupsinya kecil sekali. Jadi kita lihat di sini bahwa betapa budaya bahkan keyakinan pribadi
pada satu nilai-nilai tertentu, dan kita tahu agama sangat tidak menjalankan korupsi, tapi ternyata di negara yang menganggap agama tak terlalu penting, pemerintahan yang sangat bersih. Sementara di negara yang menganggap agama penting, pemerintahannya itu problema. Ya. Itu satu renungan yang bisa kita jadikan titik tolak bahwa betapa hanya budaya sendirian, bahkan hanya agama sendirian tak cukup kuat untuk membuat tingkat korupsi sebuah negara itu melemah. Nah, sekarang kita bicara korupsi secara umum, bahwa sebenarnya korupsi itu adalah sesuatu isu yang bisa diukur secara kuantitas. Nah, kita mulai dari sini. Ini mulai dikembangkan satu cara membuat indeks yang mengukur korupsi sebuah negara. Ada satu indeks namanya The Corruption Perception Index, CPI, yang digunakan untuk bisa membanding-bandingkan tingkat korupsi satu negara dengan negara lainnya di seluruh dunia. Bahkan indeks ini juga bisa menggambarkan tingkat korupsi satu negara dengan dirinya sendiri dari tahun ke tahun. Melalui indeks ini misalnya kita akan tahu bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dunia lain, dan bagaimana posisi Indonesia di tahun 2021 misalnya dibandingkan tahun 2020, 2019, 2018, dan lain sebagainya. Jadi satu indeks sudah dikembangkan yang bernama Corruption Perception Index. Nah, indeks ini sudah di-create sejak tahun 1995. Ini indeks yang dikerjakan oleh satu lembaga yang khusus fokus untuk ini, bernama Transparency International, sehingga kita pun terbantu untuk tahu korupsi secara lebih terukur. Ada measurement-nya, ada indeksnya, ada polanya yang bisa membuat kita mengetahui seberapa jauh pemerintahan kita ini lebih bersih lagi dan lebih bersih lagi. Ini faktanya bahwa kita menghormati pendirinya. Cara mengukur ini, Transparansi Internasional ini didirikan oleh seseorang bernama Peter Egan. Ia pernah bekerja pada World Bank, lalu ia kemudian pensiun, dan di tahun 1993 ia mendirikan satu lembaga yang khusus untuk menilai dan mengawasi korupsi, sehingga penemuannya, temuan-temuan lembaga ini bisa menjadi rekomendasi policy bagi banyak negara. Nah, untuk mengukur, metodologi mengukur sebuah negara sampai di mana tingkat korupsinya, ia menggunakan begitu banyak sumber. Di sini ada 13 data set yang digunakan, sehingga ia tidak membuat penilaian berdasarkan satu data-data yang lemah, karena ini data ini sudah bersinergi dengan berbagai data sets, ya, dan juga ada expert judgment di sana. Di samping data dan survei pun dilengkapi dengan penilaian para ahli. Mereka mengambil 13 dataset, ada yang dari World Bank, ada yang dari World Economic Forum, ada yang dari Economist Intelligence Unit, bahkan juga ada dari African Development Bank, karena banyak negara Afrika juga yang dinilai, juga ada dari Asian Development Bank. Jadi ini metodologi, pola mereka menilai korupsi sebuah negara. Dari pola inilah kita bisa melihat dunia dan juga kita bisa melihat Indonesia. Nah, ini contoh di tahun 2020, 7 negara yang dianggap paling bersih. Kita bisa lihat di sini, itu negara Denmark, New Zealand, Finlandia, Singapura, Sweden, Switzerland, Norwegia. Skornya 88, 88, 85, 85, 84. Makin tinggi skornya ke angka 100, makin ia bersih. Makin rendah skornya ke angka 0, makin ia tidak bersih. Jadi sudah kita lihat di sini, sudah ada pola untuk mengukur korupsi. Nah, ini posisi Indonesia. Di tahun 2020, posisi kita ada di ranking 102. Jadi kita lihat, tadi Singapura di sini ada di ranking ketiga, negara yang paling bersih, sama-sama negara ASEAN, tapi kita ada di ranking 102.
korupsi kita lebih buruk dibandingkan negara-negara Afrika seperti Tanzania, juga lebih buruk dibandingkan Serbia, Suriname, Sri Lanka. Nah, itulah posisi korupsi di negara kita. Dan kita lihat lagi di sini, bahkan korupsi di Indonesia, karena sudah ada cara mengukurnya, di tahun 2020 lebih buruk dibandingkan di tahun 2019. Di tahun 2020 kita ada di ranking 102, tapi di tahun 2019 kita sudah agak tinggi di ranking 85. Jadi korupsi kita pun tingkat pencapaiannya, tingkat kemampuan kita membuatnya bersih itu juga menurun dan menurun. Salah satunya untuk Indonesia adalah karena banyak yang menilai KPK itu juga posisinya bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Nah, sekarang kita masuk pada solusi. Ketika kita katakan pendekatan budaya saja tidak memadai, bahkan agama pun itu kurang kokoh, lalu bagaimana cara mengurangi korupsi? Nah, inilah temuan-temuan yang dibawa oleh Transparansi Internasional, juga oleh banyak lembaga-lembaga riset yang lain, bahwa baik dan buruknya tingkat korupsi lebih ditentukan oleh manajemen modern. Jadi manajemen modern lah yang paling bisa mengelola korupsi, lalu manajemen modern ini menghidupkan kultur budaya baru. Beberapa bisa kita singgung di sini. Pertama adalah hadirnya kontrol internal pemerintahan yang kuat. Bagaimanapun, kekuasaan dan penguasa itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pemerintahan, check and balances justru dibentuk atas asumsi itu, bahwa orang yang baik-baik, jika ia tidak dikontrol, bisa tergelincir menjadi buruk. Karena itu, pemerintahan dibuat, check and balances dibuat dalam rangka mengontrol setiap orang yang memegang kekuasaan untuk tidak tergelincir menjadi korup. Pentingnya kontrol internal pemerintahan. Namun sekali lagi, kontrol internal pun tidak cukup. Perlu juga ada kontrol eksternal, karena itu juga harus hadir di negara itu lembaga pelacak korupsi yang sangat powerful dan sangat efektif. Di Indonesia itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan seharusnya KPK itu makin kuat, bukannya makin lemah. Ditambah lagi, tidak cukup lembaga KPK, perlu juga dihidupkan dan dibiarkan tumbuh. Itu gerakan civil society, pers yang bebas, aneka kelompok-kelompok masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apalagi dengan di era media sosial seperti sekarang ini, maka setiap kesalahan pemerintahan dalam korupsi itu jauh lebih mudah dikurangi, dan masyarakat memberikan sanksi sosial, memberikan sanksi moral. Ditambah lagi, sanksi moral pun tak cukup, harus ada sanksi legal. Makanya law enforcement juga perlu ditekankan. Jadi kita lihat, 4 hal inilah yang bisa membuat korupsi sebuah negara itu berkurang. Kontrol internal, hadirnya lembaga pelacak, aktifnya civil society, dan kuatnya law enforcement. Dengan mekanisme ini, barulah bisa tercipta secara perlahan-lahan budaya yang merasa bersalah, budaya yang juga merasa malu. Karena mereka, budaya itu pun harus di-create oleh satu sistem yang lebih tertata, oleh satu kelembagaan organisasi yang lebih powerful. Sehingga kita tidak heran untuk tahu bahwa budaya pun berubah. Budaya malu, budaya rasa bersalah yang tadi disinggung oleh Satrio Arsmunandar, itu bisa menguat, bisa dia melemah, bisa timbul, bisa tenggelam, karena dia itu juga adalah satu sistem nilai yang sangat bergantung
dari fondasi di bawahnya. Fondasi di bawahnya adalah organisasi modern. Semoga juga di Indonesia tahun 2022 ini mengawali agar kembali indeks korupsi kita kembali mengecil, membuat negara kita berada di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah kerja kolektif dari banyak pihak. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bro Satrio Aris Bunandar atas bukunya yang bagus. Inilah buku pertama print on demand 1 pena. Salam.